Mudah-mudahan tersampaikan, amin. Kebetulan ya sudah tinggal di musola Al-Furqan kurang lebih mau 2 tahun ini, Pak. Mohon doanya mudah-mudahan benar jadi penduduk Tanjung Barat ini. Kalau asli memang asli saya dari Brebes, kebetulan ya pas silaturahim sana sini ketemu tetangga juga Kiai Hasanuri beserta Kang Fauzan juga ternyata Brebes. Tentu banyak orang-orang Brebes yang ada di wilayah Tanjung Barat. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah syukur rahimakumullah. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, Al-Fakir mencoba membawakan tema. Tentu tema ini secara pribadi Al-Fakir mudah-mudahan bisa amalkan, lebih umumnya kepada kita semua jamaah Majelis Taklim Gabungan Mushola As-Sufi dan Mushola Al-Furqan. Tema pada hari ini yaitu meraih berkah hidup. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seringkali kita mendengar kata berkah, mendengarkan kata barakallah, mendengarkan apa sih sebetulnya makna dari berkah tersebut? Paling sering kita menjelang bulan suci Ramadan, berkah Ramadan, begitu juga dengan setelah Ramadan Idul Fitri, Eid Mubarak. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa barakah secara maknawiyah maupun secara istilah diberikan makna bahwa barakah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Tentu nilai-nilai kebaikan yang dimaksud ini adalah baik nilai kebaikan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun nilai-nilai kebaikan kita terhadap sesama manusia. Artinya hablum minallah, kita bisa bertambah nilai-nilai ibadahnya dengan hablum minannas dalam muamalah, bertetangga, berteman sejawat, sama teman kantor maupun dengan lingkungan. Itu yang harus kita selalu bertambah kebaikan. Kalau sedang kita dengan Allah, tentu harus kita tingkatkan. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh khatib ataupun yang disampaikan oleh para asatidz kita, bahwa iman itu fluktuatif. Artinya fluktuatif itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya jadidu imanakum, perbaharui terus iman kita. Karena dengan kita memperbaharui iman kita, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Sebagaimana setiap kita sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan sebagaimana orang-orang yang dikasih kenikmatan sama Allah, yaitu para nabi, para rasul, para aulia maupun orang-orang soleh yang ada. Tentu di wilayah kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, mereka lah orang-orang yang selalu membimbing kita. Yang kedua, bahwa keberkahan kita dalam hablum minannas, hubungannya dengan manusia. Tentu kita harus betul-betul mengusahakan bagaimana tetangga kita menjaga hubungan kita sebaik mungkin, sehingga setelah kita selesai ataupun mengupayakan baik hablum minallah maupun hablum minannas, mudah-mudahan kita mencapai kepada ciri-ciri orang yang mendapatkan ataupun sudah menerima daripada keberkahan itu. Paling tidak ada 3 ciri seseorang yang telah mendapatkan keberkahan setelah kita berupaya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah orang yang sudah ataupun mengupayakan
dijelaskan ikhlas mungkin kata-kata itu tidak cukup banyak, tapi kalau secara tingkah ataupun secara perbuatan yang bisa kita lakukan sehari-hari itu diibaratkannya begini Pak. Kalau ikhlas itu seringkali diibaratkan, maaf, kita ketika BAB Pak, apapun makanannya, selahal apapun makanannya, ketika kita BAB kita tidak pernah mempersoalkan, oh saya harus makan makanan yang larang, oh saya harus makan, tidak. Itulah kategori ikhlas. Memang ketika memperoleh ikhlas ada beberapa tahapan Pak. Tentu tahapan memperoleh ikhlas yang pertama adalah dipaksa. Sama mungkin barangkali kita ataupun salah satu, terutama saya misalkan al-fakir, sholat jamaah itu kan nggak dipaksa, ya benar Pak, ada aja alasannya. Subuh, ya alhamdulillah kita diberikan kenikmatan sholat Allah, dimudahkan langkah kaki kita untuk sholat jamaah subuh dan diteruskan dengan kajian ta'lim ini. Tentu ini adalah nikmat Allah yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dinilai. Dalam tahapan kita memperoleh ikhlas memang harus ada paksaan. Ketika sudah dipaksa akhirnya terbiasa, ketika sudah terbiasa akhirnya menjadi kebiasaan, ketika kebiasaan seakan-akan menjadi kewajiban. Nah, untuk memperoleh ikhlasan, inilah tahapan-tahapan yang barangkali al-fakir sendiri dan kita semua harus pertama. Keikhlasan dalam ibadah. Kalau seseorang sudah mendapatkan keberkahan, ciri-cirinya yang pertama adalah seakan-akan ataupun dalam pelaksanaan ibadah itu ringan semua ibadahnya. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Karena dengan kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, sejalan seiring mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan ataupun melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah itu adalah menjadi pintu keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Misal keberkahan kita ketika kita mau keluar dari rumah, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, itu pun keberkahan. Begitu juga ketika kita masuk rumah, kita baca Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun karena di dalam rumah kita, kalau sekiranya kosong, memang ada penduduk selain keluarga kita. Itu salah satu ciri dari keberkahan yang diperoleh dengan satu tadi ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Adapun yang kedua, ciri daripada kita sudah memperoleh keberkahan yaitu istiqomah. Selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang terbiasa kita lakukan. Karena istiqomah itu sebuah proses yang boleh dikatakan sangat berat, sangat berat. Bahkan dikatakan bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Keistiqomahan kita dalam melaksanakan kegiatan, misal kita punya istiqomah apa? Sholat jamaah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan diupayakan dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan jalan kita dengan sholat berjamaah menjadi perbuatan amal-amal kita yang lain itu diterima Pak. Karena pertama kali yang ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah tinggalkan sholat, tentu dengan berupaya sholat kita memperbaiki tatanan sholat kita, memperbarui bacaan sholat kita dan amalan-amalan lainnya. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, secara umum kalau menurut laporan World Bank ataupun dari Bank Dunia, indeks hidup manusia Indonesia itu kurang lebih 72 tahun Pak. Mohon maaf, misalkan kita sudah sampai berapa?
indeks kita itu 72 tahun. Artinya batasan orang Indonesia itu kurang lebih 72 tahun. Kalau kita melihat sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di usia 63. Artinya kalau begitu ada 9 tahun bonus kita. Mudah-mudahan kita dalam rangka mempersiapkan amalan kita kelak di yaumil akhir, ya salah satunya dengan istiqomah sholat berjamaah. Banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Sedekah, ada amalan yang lainnya, infak, zakat atau lainnya silakan. Tapi salah satunya adalah sholat yang perlu kita istiqomahkan. Kalau menurut guru kita kemarin dalam kuliah subuh di Musola Sufi oleh Habib Sogi, beliau menyatakan ada amalan yang tidak perlu pakai syarat maupun tidak perlu pakai ketentuan. Kalau sholat kan memang harus ada syarat sholat, ini ada ilmunya Pak ya. Ada amalan yang tidak perlu harus ada syarat dan ketentuan, yaitu apa? Membaca sholawat Nabi. Barangkali kita, keluarga kita, anak-anak kita, mari kita coba untuk berusaha membaca sholawat secara bersama-sama. Karena perintah sholawat itu nyata adanya. Setiap kali kita sholat kita baca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan yang disampaikan ya ayyuhalladzina amanu, kita selaku muslim yang taat beribadah kepada Allah diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah, juga seiringan kita bisa istiqomah menjalankan sholawat Nabi. Silakan sholat Nabi itu jenisnya macam-macam, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Monggo didahulukan misalkan sholawat paling terpendek, sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Guru-guru kita, terutama dari habaib, itu banyak sekali mengajarkan mengamal. Kita disuruh dianjurkan untuk amalan-amalan berupa sholawat Nabi. Karena dengan sholawat Nabi mudah-mudahan baik di dunia maupun di akhirat kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, adapun yang terakhir yang menjadi ciri daripada orang yang mendapatkan keberkahan, yaitu sabar dalam menerima cobaan. Seringkali kita dengar bahwa namanya hidup itu penuh dengan cobaan. Kunci daripada cobaan ataupun ujian adalah sabar. Dengan kita sudah memperoleh keberkahan dengan melaksanakan mengikhlas setiap saat, ikhlas ibadah, kita juga ikhlas melaksanakan amalan-amalan yang lainnya juga serta istiqomah. Mudah-mudahan ketika kita mendapat ujian kita diberikan kesabaran. Karena level setiap umat muslim itu masih akan diuji. Ujiannya itu macam-macam. Nah, makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan sekalipun kita diuji, kita mampu untuk melewatinya. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang lain mendapatkan ujian musibah kurang sabar, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, itu alhamdulillah billah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, dalam rangka mencari keberkahan tentu banyak amalan-amalan yang harus ataupun yang perlu kita lakukan. Amalan-amalannya itu sangat banyak sekali. Amalan-amalan termasuk hari ini kita hadir di dalam majelis taklim ini, kita dari rumah sudah niat untuk tolabul ilmi, untuk
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terakhir bahwa diceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah kalau di dalam golongan minal anbiya, dari golongan para nabi, termasuk kategori ulul azmi, orang-orang yang diberikan spesial di kalangan kenabian. Juga beliau sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tadi kita di awal kita sebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Memang banyak ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi kita, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun poin yang Al-Fakir ingin sampaikan adalah salah satu amalan kebiasaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau tidak mau makan sendirian, Pak. Kalau makan itu bareng-bareng, Pak. Itu salah satu amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu ini ada nilai keberkahan tersendiri yang bisa kita, salah satu wasilah kita untuk mencapai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri Al-Fakir dan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memperoleh keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang salah mau dikoreksi, pasti datangnya dari diri Al-Fakir sendiri, dan barangkali ada kebenaran soal semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina